Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Gilang Bayu Prawira selaku perwakilan kelompok 4 bersama dengan teman kelompok saya Muhammad Fadli dan Muhammad Agim beserta Muhammad Ikram akan sedikit menjelaskan seputar analisa lemak metode Babcock. Topik pembahasan yang akan kami bahas yaitu pengertian metode Babcock, prinsip kerja metode Babcock, alat yang digunakan, kelebihan dan serta kekurangan metode Babcock. Yang akan kita bahas pertama adalah pengertian metode Babcock. Metode Babcock adalah salah satu metode analisis yang umumnya digunakan untuk menentukan kadar lemak dalam bahan cair, khususnya susu dan produk olahan seperti santan dan es krim. Metode ini relatif cepat, sekitar 45 menit, dan memiliki tingkat presisi yang baik. Metode ini bekerja dengan prinsip pemecahan protein oleh asam sulfat pekat sehingga lemak dapat berpisah dan mengapung. Jadi, alat dan bahan yang akan kita gunakan dalam metode analisa lemak dalam metode Babcock yaitu yang pertama adalah botol Babcock, yang kedua gelas kimia, berikutnya ada pipet ukur, sentrifug, kaki 3 laboratorium, dan alat pemanas, serta kawat kasa laboratorium. Nah, berikutnya yang akan kita bahas adalah tahapan proses analisa lemak metode Babcock. Yang pertama, penimbangan sampel. Ambil kurang lebih 17,6 ml atau sekitar 18 gram sampel susu cair dan masukkan ke dalam botol Babcock. Dan yang kedua, penambahan asam sulfat pekat. Tambahkan kurang lebih 17,5 ml asam sulfat pekat dengan konsentrasi kurang lebih 90-92% secara perlahan sambil memutar botol agar tercampur merata. Asam ini berfungsi memecah protein agar lemak bebas. Dan yang ketiga, pencampuran. Kocok botol dengan hati-hati sampai campuran homogen dan tidak ada gumpalan. Dan yang keempat, pemanasan. Tempatkan botol dalam water bath pada suhu sekitar 55-60 derajat Celcius selama kurang lebih 5 menit. Ini membantu lemak mengapung ke permukaan. Dan yang kelima, pemutaran. Putar botol dalam sentrifug selama kurang lebih 5 menit agar lemak terkumpul secara terpisah di bagian atas. Dan yang keenam, penambahan air panas. Tambahkan kurang lebih 1-2 ml air panas ke dalam leher botol untuk membantu mengangkat lapisan lemak ke bagian atas. Dan yang ketujuh, pemanasan ulang jika perlu. Letakkan kembali dalam water bath agar lapisan lemak lebih jelas dan mudah dibaca. Dan yang kedelapan, pembacaan hasil. Baca volume lapisan lemak biasanya dalam bentuk mililiter yang terlihat di leher botol Babcock dengan skala khusus. Untuk pembahasan berikutnya adalah kelebihan dan kekurangan metode Babcock. Nah, untuk kelebihan yang pertama, sederhana dan cepat, tidak memakai pelarut berbahaya, biaya murah, dan cocok untuk produk susu cair. Sementara untuk kekurangan, yang pertama, tidak cocok untuk makanan padat, akurasi terbatas, menggunakan asam sulfat pekat, dan tidak menghitung semua jenis lemak. Nah, untuk kesimpulan, metode Babcock adalah cara cepat dan tepat untuk mengukur lemak dalam cairan seperti susu. Prosedurnya melibatkan penambahan asam sulfat, pemanasan, dan pemutaran untuk memisahkan lemak. Kelebihannya meliputi kesederhanaan dan biaya rendah. Namun, metode ini kurang cocok untuk makanan padat, akurasinya terbatas, dan memakai asam sulfat pekat. Terima kasih telah menyaksikan teman-teman. Saya Gilang Bayu Prawira, perwakilan dari kelompok 4 bersama anggota kelompok saya yaitu Muhammad Agim, Muhammad Ikram, dan Muhammad Fadli. Izin pamit, see you in the next video.